Semoga apa yang kita lakukan ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menggapai ridha-Nya dan rahmat-Nya dan ampunannya diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jamaah sekalian, tema yang sebagaimana antum tahu bahwa dari kitab Aqidah Wasatiyah, Mutun Aqidah Wasatiyah, yaitu kata Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah, al-mu'minun wal mu'minun kulluhum awliya'ur rahman wa akramahum 'inda Allah wa akramuhum 'inda Allah atwa'uhum wa atba'uhum lil-Qur'an. Artinya orang mukmin itu semuanya adalah wali-wali Allah yang Maha Penyayang. Dan yang paling mulia di antara wali Allah itu di sisi Allah yang paling taat dan yang paling mengikuti Al-Qur'an. Jamaah sekalian, apa pengertian dari wali? Ya, ada istilah di Indonesia itu wali songo, ya kan? Lah masa wali mek 9 ya kan? Ya. Menurut judul di sini, setiap orang Islam itu wali. Nah, berarti apa pengertian wali itu? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan juga para ulama yang lainnya semuanya mengatakan bahwa wali itu dari kata wilayah. Wilayah itu sinonim dengan al-mahabbatu wal qurb, yaitu sinonim dengan mahabbah, cinta, dan dekat. Berarti wali Allah itu orang-orang yang dekat sama Allah dan cinta kepada Allah, dan Allah mencintai mereka. Ya, itulah makna apa? Wali dari kata wilayah. Nah, setelah kita mengetahui ini, kita harus tahu bahwasanya wali itu setiap orang-orang yang beriman dan dia bertakwa. Dalilnya surat Yunus ayat 62-63. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala inna awliya Allah la khawfun 'alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillah. Artinya, ketahuilah bahwasanya wali-wali Allah itu yang dicintai oleh Allah adalah alladzina amanu la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Tidak perlu mereka takut dengan apa yang terjadi di masa mendatang, dan tidak perlu mereka sedih dengan apa yang terjadi di masa lalu. Siapa mereka? Alladzina amanu. Allah sendiri yang menjelaskan siapa yang dicintainya, wali-walinya itu alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dengan hati mereka. Wa kanu yattaqun, dan mereka bertakwa dengan melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Bagi mereka kabar gembira pada kehidupan dunia ini dan kehidupan di akhirat. La tabdila li kalimatillah. Tidak ada perubahan pada kalimat Allah. Nah, sekarang apa kabar gembira terhadap wali-wali Allah di dunia? Kata ahli tafsir, tara lahu ay fil manam atau tura lahu fil manam. Yani kabar gembira di dunia ini Allah Azza wa Jalla perlihatkan kabar gembira kepada walinya ini, orang yang beriman dan bertakwa ini, di dunia lewat mimpi.
Yaitu dia dalam mimpi itu melihat bahwa dia dimuliakan oleh Allah, mendapatkan surga misalnya. Dia melihat surga misalnya mimpi. Auturalahu, atau orang lain melihat dalam mimpi bahwa wali Allah ini, orang yang beriman dan bertakwa ini, dicintai oleh Allah ini, itu dimuliakan oleh Allah di alam kubur maupun di akhirat. Itu mimpi dari Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia diberi kabar gembira di dunia dengan ganjaran yang baik dunia akhirat. Wa fil akhirah, kabar gembira di akhirat itu disebutkan dalam ayat lain. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhaf wa la tahzan wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwa Rabb kami Allah, kemudian mereka istiqamah di dalam mengamalkan Islam. Ya, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah, maka turunlah para malaikat. Ya, kapan turunnya malaikat ini? Sebenarnya malaikat turun itu ya, ikhwan. Ya, disebutkan dalam tafsir itu ada yaitu ketika menjelang mati. Dia didatangi malaikat rahmat dan diberi kabar gembira. Kemudian ketika di alam kubur didatangi malaikat Munkar Nakir dan dia berhasil menjawab pertanyaan malaikat Munkar Nakir dan dia diberi kabar gembira. Kemudian ketika bangkit dari alam barzakh menuju alam akhirat nanti di tiap sangkakala yang kedua, dia didatangi rombongan malaikat lagi, dan rombongan malaikat itu memberi kabar gembira. Apa kabar gembira itu? Persis sebagaimana dalam surat Yunus ayat 62-63. Alla khaufun alaihim walahum yahzan. Tidak perlu takut dengan apa yang terjadi di masa mendatang, dan kau tidak perlu sedih dengan apa yang terjadi di masa lalu. Ya. Dan mereka wa abshiru bil jannah, kabar gembira buatmu dengan surga. Kau akan masuk surga yang telah dijanjikan untuk, karena kamu beriman dan bertakwa di dunia. Berdasarkan surat Yunus ayat 62-63 ini, bahwa wali Allah itu setiap orang yang beriman dengan hati mereka, tidak kafir dengan hati mereka, dan mereka bertakwa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan. Berarti setiap orang mukmin yang beramal saleh wali, sebagaimana kata Abu Ja'far At-Tahawi. Kemudian jamaah sekalian, barakallahu li wa lakum, kita wajib tahu bahwa manusia itu dan juga jin itu terbagi dua saja menurut Al-Quran. Yang satu masuk golongan waliullah, dicintai oleh Allah, dan yang satu masuk golongan wali setan. Ya, di dunia ini cuma ada dua golongan sebenarnya, yaitu waliullah atau auliaullah dan wali syaitan atau aulia syaitan. Aulia itu jamak dari wali. Mana dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri iladh dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun.
Apa artinya itu ya kawan? Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Ini Allah itu wali, yakni Allah itu pelindung, karena dari kata cinta dan dekat, maka Allah menjadi walinya orang yang beriman. Berarti Allah melindungi, mencintai, mencukupi, membela, ya, mengabulkan doa-doa, mendengarkan keperluannya yang dia ucapkan dalam doa-doanya. Terhadap siapa? Orang-orang yang beriman. Allah waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka, orang-orang beriman itu, dari gelapnya kekafiran dan kesyirikan kepada cahaya tauhid dan iman. Ya, ini satu kelompok. Wali Allah, orang-orang yang dicintai oleh Allah dengan sifat seperti itu. Dia diberi hidayah oleh Allah sehingga dia beragama Islam dan beriman, bertauhid. Dikeluarkan dari gelapnya kekafiran dan kesyirikan dan jahiliyah kepada cahaya tauhid, iman, Islam, amal soleh, akhlak yang baik, dan seterusnya. Setelah itu Allah Azza wa Jalla menyebutkan kelompok yang kedua. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir, wali-wali mereka, pelindung-pelindung mereka, yang mereka mencintai dan dicintai. Siapa pelindungnya? Taghut. Taghut itu apa? Tafsirnya syaitan. Jadi syaitan-syaitan, dan termasuk pimpinannya itu iblis, itulah walinya, pelindungnya yang mencintai dan dicintai oleh mereka, orang-orang kafir itu. Kalau orang beriman, muslim, Allah walinya, pelindungnya, yang dicintai dan mencintai mereka. Sedangkan syaitan itulah wali, pelindung yang dicintai orang kafir, dan syaitan itu mencintai orang kafir. Yukhrijuhum minan nur, mengeluarkan mereka dari cahaya tauhid, cahaya Islam, cahaya iman, ila dhulumat, kepada gelapnya kekafiran, kesyirikan, dan jahiliyah. Apa kata Allah setelah itu? Ulaika ashabun nar, mereka itulah calon penghuni neraka. Karena mereka wali syaitan, kekasihnya syaitan. Ya, karena syaitan itu, jamaah sekalian, minal jinnati wan nas, dari bangsa jin dan manusia. Pimpinannya iblis. Iblis ini dari bangsa jin. Kenapa iblis begitu benci dengan Bani Adam? Ya, karena sejarah disebutkan dalam Al-Quran surat Al-A'raf bahwa dia tidak mau menghormati Nabi Adam untuk sujud penghormatan atas perintah Allah, dengan berbagai macam alasan dia yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya iblis direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Semenjak itu dia dendam sama Nabi Adam dan keturunannya. Qala fa bi'izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlas. Surat Shad. Qal, berkata iblis, demi kemuliaanmu ya Rabb. Apa kata iblis? Demi kemuliaanmu ya Rabb, sungguh-sungguh saya akan menyesatkan seluruh keturunan Adam, kecuali hamba-hambamu yang mukhlasin. Mukhlasin itu orang-orang yang mendapatkan kemudahan kepada ikhlas. Itu mukhlas. Jamaknya mukhlasin. Orang-orang yang ikhlas dan dimudahkan oleh Allah kepada ikhlas, dia tidak bisa digoda sama syaitan.
Syaitan tidak sanggup. Karena dia dilindungi oleh Allah. Dan iblis mengakui, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali dari hamba-hambamu yang taat beribadah kepadamu, dari mereka yang mukhlasin, yang kau mudahkan mereka kepada keikhlasan. Itu jamaah sekalian. Maka wali-wali syaitan pasti akan menyesal dan mereka akan kalah, ya. Sedangkan wali-wali Allah itu akan dimenangkan oleh Allah di dunia maupun di akhirat. Wa inna jundana lahumul ghalibun. Khususnya tentara kami, itulah yang mereka akan menang. Karena Allah yang maha kuat yang memenangkan mereka. Setelah kita tahu wajibnya membedakan mana wali Allah dan wali syaitan, maka kita harus tahu bagaimana ciri yang lebih jelas orang-orang yang dicintai oleh Allah itu kayak apa. Disebutkan dalam Sahih Bukhari, sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, fima yarwi an rabbih jalla wa ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam meriwayatkan dari Allah jalla wa ala, kata Allah Subhanahu wa taala, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma iftaradtuhu alayhi wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah wa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu allati yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha wa la in sa'alani la u'tiyannah wa la in ista'adani la u'idhannah. Artinya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang memusuhi kekasihku, wali-waliku yang aku cintai, yaitu kekasihku, maka aku umumkan perang tanding 1 lawan 1 sama orang yang memusuhi itu. Setelah itu Allah menyebutkan ciri-ciri wali-walinya, yaitu dia itu senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan yang amalan yang paling aku cintai, yaitu yang aku wajibkan kepada dia. Rukun Islam dia laksanakan, rukun iman dia meyakininya, ya, semua yang wajib dan fardu ain, fardu kifayah dia laksanakan. Ya, kemudian wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan dia senantiasa setelah mengerjakan yang wajib mendekatkan diri kepadaku dengan yang nawafil. Nawafil itu apa? Sunnah. Jamak dari nafilah. Contohnya apa? Salat sunnah nafilah 12 rakaat yang mengiringi wajib, yaitu 2 rakaat qabliyah subuh, 4 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat ba'da duhur, 2 rakaat ba'da maghrib, dan 2 rakaat ba'da isya. Kemudian salat malam 11 rakaat atau 13 rakaat atau 9 rakaat atau 7 atau 5 atau 3 atau 1 rakaat witir. Ya. Apalagi salat sunnah, salat duha, salat tahiyatul masjid, salat tobat, salat tasbih. Itulah salat-salat sunnah. Apalagi di samping salat yang sunnah ada lagi namanya infak sunnah, sedekah sunnah, selain yang wajib yaitu zakat. Ya. Kemudian apa lagi jamaah sekalian? Puasa sunnah setelah Ramadan. Ada Senin Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, per 3 hari pertengahan bulan Hijriyah, ada puasa Arafah,
ada puasa Ashura, ya kan? Ada puasa 6 hari Syawal. Nah itu semua sunnah. Dan yang lainnya sunnah-sunnah, zikir-zikir sunnah itu diamalkan. Sehingga kata Allah, hatta uhibbahu, sampai aku mencintai orang ini. Jadi kita mengamalkan yang wajib dan sunnah tujuannya supaya kita dicintai oleh Allah. Apabila aku mencintai dia, maka pendengarannya pendengaranku, penglihatannya penglihatanku. Yani dia mendengar dan melihat sesuai dengan petunjuk dari Allah. Jika tangannya digerakkan, maka itu dengan petunjuk dariku. Jika kakinya digerakkan, itu juga petunjuk dariku. Jika dia minta kepadaku sesuatu, pasti dan pasti aku beri. Dan jika dia berlindung kepadaku dari keburukan, pasti dan pasti aku lindungi dia. Pelajaran dari hadits qudsi ini, bahwa ciri wali Allah yang dicintai oleh Allah, laksanakan yang wajib dan sunnah. Nah sekarang saya mau tanya antum ya, sholat itu 5 waktu hukumnya apa? Wajib. Di dalam sholat itu ada syarat sah. Syarat sahnya diantaranya aqil, berakal. Berarti orang yang tidak berakal alias gila, alias senting, bahasa Malangnya gendeng, ya, maka dia nggak diterima sholatnya karena syarat sahnya nggak terpenuhi. Salah satunya akalnya hilang dah. Berarti orang gila, orang senting, bukan wali. Karena salah satu syarat wali adalah beramal soleh, dan beramal soleh itu syarat sahnya apa? Berakal. Yang tahu tertawa, yang nggak tahu ya menengai harus, ya kan? Karena ada sebagian orang nganggap ono wong gendeng, ya, nggak sholat, nggak gaya kelambi, rambutnya awut-awutan, nggak tahu keramas modelnya, ya, rokokan yang senengan, tapi dicium tangannya. Baru tahu deh, baru sadar deh, ya kan? Baru inget ya, oh rupanya ada, pernah lihat di gambar atau di mana ya videonya. Wong gendeng itu dianggap wali juga. Iki sing nemen sing gendeng apa sing nyium tangan nih? Allah musta'an. Alhamdulillah sing ngantuk moro tangi, ya kan? Ya, jadi perhatikan itu ya jemaah. Syarat sahnya ya ibadah diterima itu apabila masih ada akal. Wis akal hilang, wis gak wajib ibadah. Ya bukan wali lah itu. Nggak, ya kedudukan dia itu sebelum dia gila. Nah, kita nggak tahu bagaimana kedudukan dia sebelum gila itu. Apakah dia fasik atau bukan, kita kan nggak tahu. Nah, jadi penilaian kalau dia mati dalam keadaan gila, maka amalan terakhir sebelum gila itu yang menentukan dia. Amalan hatinya bagaimana, lisan dan anggota badan. Baik. Ya. Kemudian faedah daripada hadis ini, karena orang yang dicintai oleh Allah itu yang melaksanakan yang wajib dan sunnah. Berarti semakin dia berilmu tentang semua kewajiban yang fardu ain dan fardu kifayah dan melaksanakannya, dan semakin tahu dia ya mana yang sunnah-sunnah, kemudian dia mengamalkannya, maka dia semakin meningkat, dia dicintai oleh Allah dan semakin tinggi derajatnya di sisi Allah. Makanya benar apa kata Abu Ja'far At-Tahawi, dan yang paling mulia di antara wali-wali Allah itu yang paling taat, yang paling bertakwa. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, inna akramakum indallah atqakum.
Orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah yang paling bertakwa, yang paling melaksanakan perintahnya dan paling menjauhi larangan. Dan itu tentu dengan apa? Ilmu. Maka di sini menunjukkan syaraful ilm, mulianya ilmu. Ya, karena kedudukan yang tinggi di sisi Allah dengan takwa itu harus dilandasi dengan ilmu syar'i. Dari sini kita bisa mengetahui kekeliruan sebagian orang bahwa wali itu mek songo. Wah, banyak wali Allah. Semua para nabi itu dicintai oleh Allah. Mereka wali-wali yang terbaik itu para nabi. Berapa jumlahnya kata Nabi? Nabi itu ada berapa jumlahnya? 124.000 orang. Iya, itu nabi yang diutus itu. Dan yang jadi rasul dari mereka ya 313 rasul alaihimus salatu wassalam. Banyak. Itu semua jelas wali dicintai oleh Allah. Kemudian semua para sahabat itu wali Allah. Ya, karena sahabat itu definisinya orang yang bertemu dengan Nabi SAW, kemudian dia beragama Islam dan dia mati dalam keadaan Muslim. Itu sahabat. Dan semua sahabat masuk surga. Dalilnya Quran surat At-Taubah ayat 100. As-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannat tajri tahta al-anhar khalidina fiha abadan. Artinya para pendahulu yang pertama dari kalangan sahabat muhajirin dan ansar dan yang mengikuti mereka, ini mengikuti sahabat muhajirin dan ansar dengan baik dalam beragama, maka Allah ridha kepada mereka. Ya Allah, ridailah kami ya Allah. Ya Allah, kami ini mengikuti para sahabat, mengikuti Nabi-Mu ya Rabb, maka ridailah kami ya Rabb. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Makanya setiap kita menyebut nama sahabat, kita ucapkan radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Wa radu an, dan mereka ridha dengan apa yang Allah beri kepada mereka berupa kebaikan dunia akhirat. Wa'adda lahum jannat, dan Allah telah siapkan untuk mereka para sahabat itu jannat, kebun-kebun di surga lengkap yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, sungai madu, sungai susu, sungai khamr. Dan itu sungai bisa diminum. Ya. Khalidina fiha abadan. Mereka kekal dalam surga itu selama-lamanya. Allahumma ja'alna minhum ya Rabb. Allahumma ja'alna minhum. Allahumma ja'alna minhum, amin ya rabbal alamin. Wa ahla baitina wa walidina jami'an wa dhurriyyatina jami'an, amin ya rabbal alamin. Wa aqribana jami'an. Ya. Ya, siapa lagi wali Allah? Oh, tabi'in. Tabi'in. Karena Allah menyebut dalam surat At-Taubah ayat 100 itu walladzina tabauhum, orang-orang yang mengikuti sahabat muhajirin dan ansar dengan baik. Mereka juga diridhoi oleh Allah. Dan itu bukan hanya kalangan tabi'in saja. Siapa saja generasi yang datang setelah sahabat ya sampai kiamat, kalau mengikuti Nabi dan para sahabat, maka mereka berhak mendapatkan janji yang baik dalam ayat ini. Diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti jumlahnya banyak. Sahabat aja berapa jumlahnya? Ya. Puluhan ribu, sampai ada yang bilang sahabat itu 120.000 orang. Banyak sahabat itu jumlahnya. Lagi kok wali Allah mek songo ki apa? Ya kurang ya. Dalam buku Wali Songo karya Ustadz Zainal Abidin, dai yang diutus ke Indonesia dari mulai Aceh sampai Maluku, itu asalnya dari kata muluk ya.
itu banyak sebenarnya jumlahnya. Dari mulai zamannya Ali bin Abi Thalib, dikirim dai dari sana. Itu zamannya Khulafa ar-Rasyidin. Antum baca bukunya Ustaz Zainal Abidin, sertai dengan bukti-bukti yang otentik. Ya, ngambil buku tentang wali itu sampai ke Belanda, Ustaz Zainal Abidin. Saya punya bukunya satu. Ya ikhwani, kemudian di situ ya dikirim rombongan para dai. Ada yang pulang, ada yang balik. Ada yang pulang, ada yang menetap. Nah, di antara yang menetap itu ya Wali Songo itu. Di antara yang menetap. Ada juga yang nggak dikenal namanya. Di luar Wali Songo itu. Ada yang sudah balik. Begitu mereka. Dan mereka rata-rata semuanya orang Arab. Yang dikirim itu orang-orang Arab. Makanya ada Sunan Kudus misalnya. Kenapa dinamakan Kudus? Karena dari Al-Quds. Al-Quds itu mana? Palestina. Makanya kotanya namanya apa? Kudus. Ya kan? Itu dari bahasa Arab Al-Quds. Nggak tahu dulunya sebelum Kudus apa karo aku jenenge, ya kan? Nggak penting itu. Yang penting sekarang kotanya Kudus sudah terkenal di peta itu di Jawa. Karena apa? Karena dai yang dikirim itu dari Al-Quds. Orang Arab itu. Semuanya Arab itu. Ini jasanya orang Arab itu besar buat kita. Ulama mereka itu. Jadi kalau dalam sejarah dulu kita belajar bahwa yang mendakwai kita adalah dari Gujarat, India, ngawur, hoax, ya itu ngarang-ngarang dewi nggak tahu dari mana itu sumbernya. Coba baca bukunya Ustaz Zainal Abidin itu bagus sekali. Mana dari India, ya dari Arab, gitu ya ikhwan. Dari Arab mereka itu, ulama dari Arab. Sunan Ampel itu orang Arab itu. Sunan Ampel, Sunan Bonang di Tuban itu orang Arab semua itu. Iya, Sunan Gunung Jati di Cirebon itu. Rahimahumullah, semoga Allah merahmati mereka. Bayangkan ya, dulu nenek moyang kita pada abad ke-10 Masehi, ya, itu agamanya pakai narok sama Gajayana, sama Kahuripan, sama Gajah Mada. Ayam uruk. Apa agamanya? Non muslim. Itu didakwai dengan sabar oleh para ulama ini. Akhirnya mereka, keturunan mereka, tidak tahu yang keberapa, masuk Islam. Bersyukurlah kepada Allah, alhamdulillah. Tanpa perang Badar, tanpa perang Uhud, tanpa perang Khandaq, ya, dengan damai diterima dakwanya. Karena mereka akhlaknya baik, ya. Dan Allah beri hidayah kakek-kakek kita, tidak tahu yang keberapa itu. Semoga Allah merahmati dan mengampuni kakek-kakek kita yang masuk Islam. Coba kalau misalnya nggak ada dakwah dari ulama yang dikirim dari mulai zamannya Ali bin Abi Thalib, jadi apa kita orang ini? Banike naroi. Kira-kira masih nang candi paling kita orangnya. Dek gono dek candi Rego paling. Naudzubillah minasyirik. Alhamdulillah. Allah musta'an. Baik ya ikhwan. Nah sekarang wali Allah itu derajatnya di bawahnya para nabi dan jelas di bawahnya para sahabat. Ini kalau ada orang zaman sekarang wali-wali, ya siapapun dia, jangan mengatakan dia lebih tinggi daripada nabi. Sesat itu. Ilmunya semua dari nabi kok mau ngelangkai Rasulullah. Mana ada? Ya. Bahkan semua para wali yang soleh itu di bawahnya para sahabat semua. Dalilnya mana? Hadis Nabi SAW bersabda dalam Sahih Bukhari Muslim, khairun nas qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum
Coba renungkan hadis ini. Dan ingat baik-baik sampai nyantol. Kata Rasulullah SAW, sebaik-baik manusia yang hidup pada abadku. Siapa mereka? Sahabat. Sahabat beliau. Karena mereka yang hidup di zamannya beliau, di abadnya beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Itu yang terbaik, kata Rasulullah. Setelah itu siapa lagi? Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah sahabat. Siapa itu? Tabi'in. Seperti siapa? Ya muridnya sahabat. Semuanya. Siapa ulamanya? Hasan al-Basri rahimahullah. Sa'id bin Musayyib rahimahullah. Mujahid bin Jabr al-Makki rahimahullah. Imam az-Zuhri rahimahullah. Ini para ulama-ulama tabi'in yang nama-nama mereka diabadikan dalam tafsir. Ketika menafsirkan Al-Quran, banyak di tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ibnu Jarir at-Tabari, itu banyak perkataan tabi'in dan sahabat. Di samping hadis Rasulullah SAW. Ya, dan juga di tafsir Ibnu Katsir. Itulah tabi'in. Itu generasi terbaik nomor 2 setelah sahabat. Kemudian apa kata Rasulullah? Tsummal ladzina yalunahum. Kemudian generasi setelah mereka, yaitu atba'ut tabi'in. Pengikutnya tabi'in, itu abad ke-300-an. Contohnya siapa? Imam Malik. Imam Malik itu muridnya tabi'in. Muridnya Imam Az-Zuhri. Itu Imam Malik. Setelah itu siapa muridnya Imam Malik? Imam Syafi'i. Setelah itu siapa lagi? Imam Ahmad, muridnya Imam Syafi'i. Itu orang-orang terbaik. Jamaah sekalian. Jadi orang zaman sekarang, ya ada yang mengaku wali mereka atau apa namanya itu, yang mereka bilang Ahlul Bait, para imam Ahlul Bait, kata orang-orang Syiah itu lebih tinggi derajatnya daripada para sahabat, bahkan lebih tinggi derajatnya daripada Nabi, bahkan kata mereka lebih tinggi derajatnya daripada Allah. Nah, ini sesat udah, bisa kafir. Terus mereka berdoa minta kepada Husain. Ya itu sudah, karena mereka mengkultuskan. Minta sama Haidar. Siapa Haidar itu ya? Itu bahasa Iran. Maksudnya mereka itu Ali bin Abi Thalib. Kemudian mereka minta kepada Fatimah. Mereka panggil Zahra. Ya Zahra, begitu. Terus minta kepada Zainab. Pokoknya Ahlul Bait. Ya ikhwan, kita dengan Ahlul Bait yang saleh, kita tidak memusuhi. Justru kita dianjurkan untuk menghormati mereka. Nah, tapi Ahlul Bait itu bukan Rasul yang wajib diikuti 100%. Tidak. Mereka itu manusia biasa juga. Ucapan mereka dan perbuatan mereka bisa diterima jika sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan bisa ditolak dan wajib ditolak kalau ucapan dan perbuatan mereka bertentangan dengan Rasulullah. Jadi yang diikuti secara mutlak itu loh Rasulullah. Adapun selain Rasulullah, cek. Kalau ucapan mereka sesuai dengan Rasulullah, ambil. Kalau nggak sesuai, tolak. Demikian perkataan Imam Malik. Kullun yu'khadhu yurad illa sahib hadzal qabr. Setiap manusia boleh diambil perkataannya jika sesuai dengan Quran dan Sunnah, dan wajib ditolak kalau bertentangan dengan Quran dan Sunnah, kecuali pemilik kubur itu, yang tinggal di kubur itu, yaitu Rasulullah SAW, karena dia ceramahnya di Masjid Nabawi. Ya, kecuali yang menghuni kuburan itu sambil menunjuk ke kuburnya Nabi Muhammad SAW. Ya,
Siapapun dia, kalau dia ngaku Habib atau ngaku keturunan Nabi, cek omongannya. Sudah sempurna wahyu. Wahyu sudah sempurna dan sepeninggal Rasulullah tidak ada turun wahyu lagi. Seorang kalau ketemu Nabi dalam mimpi, ya seneng aja ketemu. Kata Nabi SAW, ya memberitakan tentang orang-orang ditolak nanti di telaga Al-Kautsarnya Nabi di hari kiamat. Ya, kan Rasulullah mengatakan usai habi. Mereka ini sahabatku. Maka kata ada yang mengatakan, kau tidak tahu apa yang mereka lakukan sepeninggal. Innaka la tadri ma ahdatsu ba'da. Kau tidak tahu apa yang terjadi sepeninggalmu. Yang mereka lakukan dari melakukan bid'ah atau murtad atau melakukan dosa besar. Kau tidak tahu ya Rasulullah, karena kau sudah meninggal. Ya akhi, orang kalau sudah meninggal tidak akan balik ke dunia, siapapun dia. Orang kalau sudah meninggal tidak akan balik ke alam dunia, sebab jatah umurnya udah habis. Rohnya walaupun jasadnya tidak bisa balik. Bohong orang itu kalau mengatakan bahwa Nabi balik lagi ke dunia kalau dibacakan puji-pujian terhadap beliau. Mana dalilnya? Yang ada kalau kita baca sholawat, ada malaikat yang ditugasi untuk menyampaikan sholawatnya orang itu kepada Rasulullah, disampaikan di alam kubur. Disampaikan, sebutkan namanya dan nama bapaknya, bahwa ini bin Fulan bersalawat untuk, mengucapkan salawat dan salam untuk Allahumma sholli wa sallim alaihi. Ya cuma itu. Nah, tidak ada berita bahwa Nabi rohnya balik ke dunia. Tidak ada. Coba bayangkan kalau misalnya di Yaman, terus di Malang, di Surabaya, di Pono, ya kan? Masa Nabi jalan-jalan gitu rohnya? Dari mulai Yaman, Mesir sampai Indonesia. Naik apa coba? Rohnya. Tanya sama dia, naik apa Nabi? Kalau kalian memuji-muji sana ujung timur dunia, ujung barat dunia, memuji Nabi terus dia datang. Naik apa Rasulullah? Ke alam dunia ini. Gak ada lagi. Coba, satu-satunya keyakinan di dunia yang meyakini bahwasanya orang yang mati, rohnya bergentayangan di dunia, itu ada dua kelompok. Yang pertama, animisme, dinamisme. Animisme, dinamisme itu meyakini bahwa arwah orang yang sudah mati itu bisa bergentayangan di dunia. Yang kedua, Hindu. Makanya mereka mengatakan, meyakini bahwa rohnya orang mati itu bisa balik ke dunia, dia akan bersemayam di situ selama 7 hari. Itu agama Hindu ya kawan. Lah kok orang Islam? Coba melak-melak agama lain. Mari kita cek ya amalan kita berdasarkan Al-Quran dan hadis. Jangan kita mengikuti agama lain. Ya, agama yang meyakini adanya kembalinya ruh ke alam dunia itu bukan Islam. Kemudian kata Abu Ja'far At-Tahawi, wal imanu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi bil akhir wa qadar khairi wa syarri wa hulwi murri min Allah Ta'ala. Wa nahnu nu'minu bidzalik kulli. Pembahasan tentang wali sudah selesai. Alhamdulillah. Sekarang pembahasan berikutnya katanya di sini ya. Iman itu, sekarang pembahasan tentang rukun iman ya. Ya. Yaitu beriman dengan Allah dan para malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasulnya dan hari akhir, dan beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk, baik yang manis maupun yang pahit, semuanya dari Allah. Ya. Kenapa disebutkan di sini? Ini penting untuk menyelisihi seluruh firqah ya yang tidak beriman. Kalau firqah yang kafir jelas mereka tidak beriman dengan Allah. Ya, dan juga Yahudi dan Nasara yang tidak beriman dengan Nabi Muhammad SAW, dan kalau Yahudi tidak beriman dengan Nabi Isa. Maka kita orang Islam beriman dengan semua para nabi dan rasul, dan beriman dengan semua kitab yang diturunkan kepada para nabi dan rasul. Hanya saja kita mengamalkan apa?
syariat Nabi Muhammad. Kenapa? Karena syariat Nabi Muhammad SAW menghapus seluruh syariat para nabi dan rasul. Satu. Dua, karena kitab suci yang dijaga, dijamin keotentikannya sampai kiamat hanya Quran dan hadis. Adapun kitab-kitab sebelumnya, Injil, Taurat dan lain-lain, itu tidak ada jaminan. Yakni sudah mengalami perubahan. Maka kita hanya mengamalkan Al-Quran dan hadis. Itu dua sebab. Kemudian pernyataan rukun iman ini sekaligus sebagai bantahan terhadap seluruh firqah yang menyelisih rukun iman ini. Di antaranya apa? Qadariyah dan Jabriyah. Qadariyah itu, jamaah sekalian, kelompok yang mengingkari takdir. Walaupun satu bagian daripada 4 tingkatan takdir. Jadi takdir itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, meyakini bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang telah terjadi, semuanya, yang sedang terjadi, semuanya di alam semesta ini, dan yang akan terjadi sampai kiamat dan setelah kiamat. Allah tahu. Yang kedua, tingkatan yang kedua, bahwa semua yang tercatat, semua yang diketahui oleh Allah itu tercatat di Lauhil Mahfuz. Ini harus kita imani ini. Di mana posisinya kitab itu? Wallahu a'lam di mana. Ya, Allah yang tahu. Yang jelas itu kitab besar. Ada riwayat bahwa dia satu lembarnya itu tingginya langit sampai bumi. Wallahu a'lam. Bayangkan isinya catatan seluruh yang terjadi pada makhluk. Semuanya. Ya, berarti kan banyak isinya itu. Kemudian yang ketiga, bahwa apa yang dikehendaki oleh Allah yang tercatat di Lauhil Mahfuz itu pasti terjadi, dan itu terjadi dengan kehendak Allah. Itu harus kita imani itu, bahwa semua yang tercatat di Lauhil Mahfuz, kejadian makhluknya itu terjadi dengan kehendak Allah. Yang keempat, dan semua yang tercatat di Lauhil Mahfuz itu, dari semua makhluk dan perbuatan makhluk, ya, itu diciptakan oleh Allah. Itu 4. Nah, orang-orang Qadariyah yang pertama itu mengatakan begini, bahwa Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, kecuali setelah terjadi baru Allah tahu. Berarti yang kedua, ketika Allah tidak tahu apa yang akan terjadi, berarti yang akan terjadi itu yang menciptakan adalah makhluk itu sendiri, bukan Allah. Nah, inilah dua kesesatan orang Qadariyah yang fatal. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Qadariyah itu kafir. Kenapa kafir? Karena mereka mengingkari ilmu Allah, mengingkari bahwa, mendustakan bahwa Allah mengetahui apa yang akan terjadi. Berarti mereka mengingkari dan mendustakan banyak ayat tentang ilmu Allah. Dan mereka juga mengingkari, mendustakan ayat yang berbunyi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian semua, dan Allah yang menciptakan perbuatan kalian semua. Jelas ya jemaah. Makanya Rasulullah bersabda tentang Qadariyah, al-Qadariyatu majus hadhil ummah. Qadariyah adalah majusinya umat ini. Bagaimana persamaannya? Orang majusi yang asli dulu, mereka meyakini dua pencipta. Yang pertama an-nur, cahaya atau api. Ya, mereka meyakini bahwa cahaya atau api itu menciptakan kebaikan. Dua, yang menciptakan keburukan, yaitu namanya al-dhalam. Al-dhalam itu kegelapan. Jadi mereka bukan hanya menyembah api, tapi juga menyembah kegelapan. Iya, itu majusi.
Silakan cek di semua buku-buku ulama pengertian Majusi. Nah, orang Qadariyah sama dengan Majusi, meyakini dua pencipta. Dua pencipta. Yang pertama Allah yang menciptakan makhluk, dan yang kedua mereka sendiri yang dianggap sebagai pencipta, karena mereka meyakini bahwa mereka lah yang menciptakan perbuatan mereka sendiri. Maka Rasulullah mengatakan bahwa Qadariyah Majusinya umat. Ya, kalau sudah Nabi yang bilang, ya bisa murtad mereka. Yang kedua kelompok Jabriyah. Jabriyah itu jamaah sekalian adalah kelompok yang mengatakan bahwa manusia itu tidak punya kehendak, tidak punya pilihan. Mereka itu hanyalah seperti daun-daun yang diterpa angin kesana kemari, tidak punya pilihan, baik dalam kebaikan maupun maksiat. Jadi ketika mereka bersolat mengatakan ini bukan pilihanku, ini terpaksa. Begitu pula ketika maksiat, mabuk, zina, apa mereka bilang? Ini bukan pilihanku, aku terpaksa. Ngawur ya, ngawur pol mereka. Jadi kalau dalam masalah maksiat mereka bilang apa? Terpaksa. Aku dipaksain oleh kehendak Allah. Aku tidak punya kehendak, aku tidak punya pilihan, katanya. Kita jawab, bohong kamu itu. Dalam urusan maksiat kamu bilang nggak punya pilihan. Coba sekarang ini ono sambel levelnya 10 sambel ya. Di prasmanan ini ono sambel level 10. Terus di gini ono lauk dan nasi dan lain-lain. Dah, ente nggak ada pilihan, makan sambel lagi. Oh enggak, anak kalau makan sambel mencret. Wah, berarti ada pilihan nanti. Berarti milih sih nggak apa jenenge nggak pedes. Oh gledek, masalah makanan ono pilihan ya kan. Prasmanan milih-milih deh ya kan. Satu lagi, merem ente, merem. Ya sudah, ente tak nikahkan dengan nenek-nenek umurnya 90 tahun. Menengok kan pilihan ente. Oh enggak mau saya. Kenapa enggak mau? Aku golek sing gadis sing umure 20 jadi. Wah, beling dia. Ada pilihan ternyata. Katanya nggak ada pilihan. Jadi nggak konsisten orang Jabariyah. Dalam masalah maksiat, Homer nggak ada pilihan. Saya terpaksa ini mabuk. Loh, ini kan bisa dibuang itu gelas. Ya kan? Kenapa itu kok bilang nggak ada pilihan, nggak ada usaha, nggak ada kehendak? Ini buang nggak selesai. Orang Jabriyah ini kalah cerdas sama burung. Kata Rasulullah SAW, "Lau tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr, taghdu khimasan wa taruhu bitana." Ini sahih di sini. Sekiranya kalian bertawakal, bergantung hati kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya tawakal, sungguh Allah akan beri rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung yang pergi di pagi hari dari celah sarangnya itu di gunung, pergi dalam keadaan perutnya kosong di pagi hari. Datang dia ke hutan cari makan, pulang sore dalam keadaan perutnya kenyang, tapi dia harus jalan dulu, terbang dari celah gunung sarangnya itu menuju hutan cari makan dia. Bukan turu ini sarangnya kono ya gak dapat makan ya kan? Ada pilihan, ada usaha, ada keinginan, ada kehendak. Burung ini punya kehendak cari makan dia, ya kan? Begitulah. Lah ini manusia Jabariyah ini, Jabriyah ini, apa dia bilang? Enggak ada pilihan. Wis turu kok enggak usah makan wis. Ya kan? Burung aja lu cari makan. Lah kok ente enggak mau cari makan gimana coba? Enggak ada ikhtiar sudah. Aku terpaksa hidup ini.
Ini orang ya kalah pinter sama burung. Burung itu loh, otaknya cili, ya kan? Tapi pinter dia. Lah wanyi, sabjabriyai wanyi, otaknya gede tapi bahlul. Ini ya kan? Ahlus sunnah tengah-tengah. Oh, manusia itu punya ikhtiar, punya kehendak, punya pilihan, dan Allah akan membalas sesuai dengan pilihannya. Kalau dia memilih Islam, surga, kabar gembira. Kalau dia memilih kafir bersama Abu Jahal, azab. Ya ada pilihan, masing-masing punya pilihan. Orang mu'alaf itu tanya sama dia, Pak, kenapa ente masuk Islam? Oh, karena saya belajar. Biasanya yang masuk Islam itu pinter-pinter orangnya. Pinter-pinter dia. Iya, baca dia. Lama dia baca. Sing murtad-murtad karena luwe. Ya. Luwe, kebanyakan dipikiri perutnya aja. Dikai Indomie, murtad dia. Ya orang-orang bahlul-bahlul itu. Tapi kalau orang yang masuk Islam biasanya orang pintar-pintar. Mikir dia. Akhirnya dia masuk Islam. Iya. Wallah, alhamdulillah. Jadi ada pilihan. Apakah kamu dipaksa? Kamu dipaksa, nggak ada pilihan, ya, saya harus masuk Islam. Apakah begitu? Nggak ada begitu. Mereka dengan kesadaran, tanpa paksaan dari siapapun, memilih Islam. Ya kan? Itu mu'alaf, tanya mu'alaf. Masa orang mu'alaf lebih pintar daripada kita orang? Ya kawan. Mu'alaf itu. Begitu pula orang murtad. Kenapa kamu murtad? Katanya saya milih murtad. Ya sakar adab udah sana. Sakar pun jelungup kono nang neraka jahanam. Ya kan? Ente mau masuk neraka tak? Ya sudah pilihanmu ke sana. Kalau ente mati dalam keadaan kafir. Ingatkan dia, nasihati dia. Tugas kita itu ya kawan. Dan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Apa yang kalian kehendaki wahai manusia, ya tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Tapi manusia ada pilihan. Tapi apa yang dikehendaki manusia tidak akan terjadi kecuali dikehendaki oleh Allah. Baik atau buruk. Makanya kita kalau mau melakukan sesuatu, apa kita ucapkan? Insya Allah. Ente kapan kawin? Insya Allah akhir tahun katanya. Jika dikehendaki oleh Allah. Amin, semoga dimudahkan. Ya kan? Ada yang bilang gitu ke saya. Ente kapan nikah? Akhir tahun, insya Allah. Gitu ya. Baik. Kemudian, wa nahnu mu'minuna bidzalika kullih. Kita juga orang yang ahlu sunnah itu beriman dengan takdir. 4 tadi itu. Di samping punya ikhtiar, meyakini itu dan melakukannya, juga meyakini takdir. Apa manfaatnya kita belajar takdir? 1, apabila kita mendapatkan takdir yang baik, ya, seperti sekarang ini kita, masya Allah, muslim, mukmin, tauhid, amal soleh, ngaji, Quran, hadis, ya, ini takdir yang baik. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. 2, kalau kena musibah dan itu takdir yang buruk kan, musibah, sakit misalnya, sakit apa misalnya, sariawan di lidah, loro loh ya kan. Kita orang pernah di lidah, zikir loro, berapa semili kita orang, ya kan? Kemudian makan, sakitnya luar biasa. Itu 1 ya. Ndane nak 10, ya Allah, naudzubillah. Ada 10 sariawan di lidah sama di gusi. Nah, itu musibah. Itu takdir yang buruk. Nah, bagaimana sikap kita? Sabar. Kenapa? Karena musibah itu, sakit itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Allah sudah tahu bakal orang itu kena sakit, sariawan dan yang lainnya. Maka dia sabar. Dan dia ingat bahwa kalau sabar pahalanya besar. Maka dia sabar. Dan meningkat menjadi ridho. Bukan hanya sabar,
ridho, menerima. Kenapa? Karena dia tahu bahwa kalau dia sabar atas musibah sakit itu, maka diberi pahala yang sangat besar dan diampuni dosanya oleh Allah. Maka dia bisa lebih tinggi daripada orang yang gak pernah sakit di surga nanti. Sampai ada sebuah riwayat, orang-orang yang tidak juara kena musibah di dunia, yang masuk surga itu pengen balik ke dunia dan pengen mendapatkan musibah. Mengapa? Karena dia melihat orang-orang yang dulu kena musibah di dunia dan dia sabar, derajatnya sangat tinggi di surga. Ya, tapi bukan berarti kita minta musibah loh. Jangan loh ya. Oh jangan ya ikhwan, tidak kuat kita orang ya ikhwan. Ada seorang sahabat sakit parah. Ditanya sama Rasulullah, kamu minta apa sama Allah? Aku minta ya kepada Allah supaya aku dihukum di dunia atas semua dosaku, tidak dihukum di akhirat. Lu gak kuat kamu. Kenapa kamu gak minta keselamatan, al-afiyah? Mintalah keselamatan. Itu Rasulullah menyuruh begitu kepada orang yang salah berdoa itu. Iya. Loh dia minta supaya dihukum di dunia, tidak dihukum setelah mati. Lu yo gak kuat ya ikhwan. Siapa yang kuat menghadapi hukuman di dunia? Gak ada yang kuat. Melentrung ini kayak gak kuat ya akhi. Sakit dari ujung rambut sampai ujung kaki, ngereng begitu ya ikhwan. Maka kata Rasulullah, mintalah keselamatan kau. Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Dan minta ampun sama Allah atas dosa-dosa. Ya, ada istilah-istilah itu yang sama sekali nggak dari Quran dan hadis. Di antaranya itu wali majdzub. Iya, nggak ada itu dalilnya di Quran wala Sunnah. Kita jangan memberi istilah-istilah yang tidak ada di Quran dan Sunnah. Jangan ya. Seperti istilah-istilah dari orang-orang filsafat, ada ar, ada jauhar. Jangan pakai istilah-istilah itu. Kita lebih baik menggunakan istilah yang dikenal di dalam Al-Quran dan hadis. Orang soleh itu ada 4 tingkatan. Disebutkan dalam surat An-Nisa. Coba cek ya. Kalau nggak ayat 69, 68. Coba cek. An-Nisa 69 atau 68. Wa may yuti'ir rasul wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalikal fadlu min Allah wa kafa billahi 'alima. Artinya, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya dan menjauhi larangan Allah dan Rasulnya, maka mereka bersama orang-orang yang Allah beri nikmat. Siapa itu yang diberi nikmat? Minan nabiyyin, para nabi-nabi. Tadi berapa jumlahnya? 124.000 orang. Was-siddiqin. As-siddiqin ini ulama yang mewarisi ilmunya Nabi. Itu siddiqin. Kemudian syuhada. Syuhada ini orang mati syahid. Wassalihin, dan orang soleh. Orang soleh itu cirinya 2. Ikhlas dalam beramal dan benar amalnya sesuai dengan sunnah. Itulah orang yang solehin. Tak ada di situ majdzub. Tak ada. Tak ada. Ya, 4 itu sudah orang-orang yang disebut oleh Allah, dipuji oleh Allah. Para nabi, para ulama, para syuhada wassalih. Ya, pertanyaan berikutnya. Jika nabi dan rasul diutus untuk jin dan manusia, bagaimana cara jin belajar agama Islam? Ada di dalam Al-Quran sampai surat jin. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa'amanna bih. Allahu Akbar. Ya. Qul, katakanlah wahai Nabi,
Uhiya ilayya, telah diwahyukan kepadaku bahwasanya ada rombongan jin yang mendengarkan Al-Quran yang dibacakan. Dan jin-jin itu mengatakan, sungguh kami telah mendengar Al-Quran yang menakjubkan. Wallahi ya kawan, Al-Quran adalah kitab yang menakjubkan. Tidak pernah kita bosan untuk membacanya, mempelajari tafsirnya. Beda dengan koran. Saya mau tanya antum ya, kalau misalnya ada orang baca Quran dan tafsirnya dari mulai tahun 1990 sampai sekarang, berarti berapa tahun? 30 tahun. Ya. Betul ya? Nah, dengan orang baca Quran dari tahun 1990 sampai sekarang, kira-kira yang manfaat yang mana ya? Yang pertama dong, baca Quran tafsir selama 33 tahun. Khataman tafsir Ibnu Katsir, Ibnu Jarir, apalagi tafsir Sa'di. Alim tafsir. Tahu dia kalau ditanya ayat ini maknanya apa, tahu dia. Dan tidak ada istilah Al-Quran itu usang, nggak ada. Padahal di dalam Al-Quran juga ada kisah-kisah kan. Kisahnya Nabi Nuh, Nabi Adam, Nabi Hud, Nabi Soleh, Nabi Shu'aib, Nabi Ibrahim, Nabi Musa. Tapi tidak pernah ada orang bilang Islam mengatakan itu kisah yang di Quran itu usang, udah membosankan. Tidak ada begitu. Kenapa? Karena dalam kisah-kisah para nabi itu terkandung pelajaran dua minimal. Yang pertama, siapa yang ingin dimuliakan oleh Allah, dalam mereka mengikuti nabi, sebagaimana Allah memuliakan nabi dan pengikutnya dunia akhirat. Dua, siapa yang ingin masuk neraka, diazab, ya ikuti aja itu kaumnya yang diazab itu. Kaum Nuh, kaum Ad, ya, kaum Ad, kaum Samud. Nah, itu pelajarannya. Beda dengan Quran. Quran tahun 1992. Apa manfaatnya coba? Berita tanggal 1 Januari 1992, berita di Malang. Apa manfaatnya coba? Udah basi deh. Udah bosan orang dengan cerita koran tahun 1992. Bosan orang. Tidak menarik, ya kan? Mana ada orang hafal koran kisah dari tahun 90 sampai 2023? Kau ya, ahli koran, mana ada begitu? Profesor korannya sih diwoco bisa. Apakah dia jadi orang pintar? Jadi profesor koran? Tidak ada. Gak ada. Gak ada manfaatnya juga. Membaca peristiwa misalnya di sana, di Grebek sana, tahun 1995, gak ada manfaatnya. Orangnya yang diceritain sudah gak ada juga di situ. Ya kan? Udah mati paling, udah pindah. Tapi kalau Quran, subhanallah, tidak pernah hilang keajaibannya. Dan la yashba' minhul ulama. Para ulama tidak pernah bosan, tidak pernah itu kenyang dengan mempelajari tafsir. Walaupun sudah diulang-ulang, gak pernah bosan. Antum baca Al-Fatihah berapa kali sehari? Al-Fatihah dalam sholat wajib 17 kali kan? Bosan tidak antum? Allahu Akbar, tidak pernah kita bosan. Allahu Akbar. Justru hati ini semakin lezat merasakan manisnya iman dengan membaca Al-Quran. Tapi kalau antum misalnya baca itu syairnya siapa itu? Yang tahun 1992 itu. Ada orang bersyair misalnya. Apa ini? Syair apa ini? Ya kan? Maksudnya itu mau baca itu 17 kali, gak enak didengar. Tapi Al-Fatihah, Masya Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Antum padahal dengar itu setiap hari. Imam baca itu. Bosan ke antum? Tak pernah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kita
Kita cerita apa kok tadi, kok cerita koran ya ikhwan? Pertanyaannya apa tadi akhi? Hah? Ya itu jin. Jadi jin itu seperti kita manusia, hadir di pengajian yang muslim ya. Tapi yang jin-jin yang begedut kayak manusia yang begedut ya sama. Ya, ada yang soleh, ada yang tidak soleh, sama dengan manusia. Begitu pula yang muslim, jin muslim, alirannya macam-macam juga. Iya, ada yang Syiah, ada yang Ahmadiyah juga ada. Iya, macam-macam jin itu. Kunna tara'iqa qidada. Kami ini torekotnya berbeda-beda. Sama dengan manusia. Ono sing ngikuti iku lek dikir joget-joget iki sadar. Ya sama dengan manusia persis dah. Ono sing kayak antum masyaallah ngaji sunnah. Salafi, jin salafi. Iya. Ada juga. Karena itu di surat jin itu diberitakan seperti itu, mereka mendengarkan kajian. Sama dengan manusia persis dah. Yang terakhir, Ustaz, seberapa besar kadar kalimat insya Allah hingga mudah berjanji dengan kalimat insya Allah dan kadang tidak ditepati dan tidak minta maaf. Sebenarnya makna insya Allah itu artinya jika dikehendaki Allah. Tapi kalau dia berjanji, apa yang diucapkan dengan lisan, dia berjanji misalnya. Misalnya ada seorang ikhwan nih berjanji mau ngasih mahar sama calonnya 5 gram misalnya. Ya usahakan cari 5 gram emas ya akhi, cincin. Ya. Nah, menjelang hari H, ternyata dia nggak punya duit kecuali 4 gram saja. Ngomong sama calonnya, Afan ya, ke orang tuanya, ke bapaknya, tolong sampaikan ke putri jenengan saya mampunya 4 gram, diterima enggak? Kata putrinya, jos, ya, langsung aja sudah, maksudnya nikah gitu loh ya kawan. Ya sudah, akhirnya nikah. Jadi kalau dia janji sama orang dan dia bisa menepati, aman sudah. Tapi kalau nggak bisa menepati, sebaiknya ngomong sehari sebelumnya. Afwan ya akhi, anak begini-begini, adanya punya udzur begini-begini, sampaikan. Jangan diem aja. Begitu hari mek sak gram. Loh ya pusing tinggi. Nah ini perlu daurah perkawinan ini. Ya, bagi yang mau nikah ikut daurah pernikahan. Dulu kayaknya ada di sini ya akhi ya. Itu suruh ikut itu yang bujangers itu, supaya dia tahu bagaimana adab-adab pernikahan. Jangan menjanjikan pada calon istrinya mahar sekian, begitu hari H medikai sarung mean. Ya, lo nanti yang 5 gram gak mampu, lo ngomong dong sebelumnya. Jangan mengecewakan orang. Kalau janji harus ditepati. Kalau nggak mampu ngomong sebelum hari H, supaya tidak dituduh sebagai pembohong. Bisa-bisa batal itu pernikahan. Bisa-bisa, dan bisa bikin orang pertengkaran nanti. Ini janjinya 5 gram lah, kok itu kayak sarung tuh, ini apa ini? Bakhil. Inti janji kok seperti ini apa coba? Waduh, lah kenapa nggak bilang dari kemarin? Akhirnya yang seharusnya pernikahan itu senyum, asyik ya kan, gembira, itu pertentangan tak? Suami istri pertentangan, terus juga antar keluarga juga. Baru hari H sudah pertentangan antar dua keluarga. Gara-gara tidak tepat janji. Jadi insya Allah itu tetap diucapkan, karena itu janji atau akan melakukan sesuatu. Tapi ketika hari H harus memberitahu,
iya apa tidaknya itu. Yang bagus sehari sebelumnya ngasih tahu, alhamdulillah kau kan menerima 5 gram, saya tambah 10 gram. Waalaikum, menantu Zen itu. Ya, berarti dia bukan hanya menepati janji, tapi dia dermawan. Iya, orang Islam itu seperti itu ya, kawan. Menyenangkan orang lain. Apalagi calon pendampingnya. Pendamping itu yang paling penting adalah kita kalau ketemu dengan pendamping kita itu hilang sudah kegundahan dan sumpah. Ya, itu salah satu manfaat perkawinan. Begitu malam pertama mau ijab kabul, ya menyerahkan mahar itu sewenang ya, masya Allah gitu ya. Awal delok lu sewenang apa meneng ngomong ya kan. Ya hilang udah sumpah, walau utang mikir utang nggak hilang sudah. Tapi kalau ada orang menikah, beda. Ada penipuan di dalamnya. Ya, ketika ta'aruf seni pajang foto wong ayu, wong liyo. Begitu nikah ijab kabul, lu umurnya 50 tak Ustaz. Wah, naik 10. Wah, ini penipuan ini. Bagaimana kalau sudah begitu? Batal. Menipu dia. Dia bilangnya gadis. Toko Hongkong jadi ini. Wah, ngawur deh. Wah, naik 10 umur 50 Ustaz. Wah, ini penipuan. Tidak boleh penipu ya, kawan. Haram hukumnya. Iya, jangan. Apa adanya aja. Itu ya, kawan. Apa adanya, jujur dan dermawan, menyenangkan. Nah, ini pentingnya daurah pernikahan. Demikian, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat buat saya dan antum. Allahumma inna nas'aluka bisari asma'ikal husna sifatikal ula rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhanbana kullahu diqqahu jalla wa awwala wa akhira wa alaniyatahu wa sirrah. Rabbana hab lana min azwajina dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin wa sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.